Selamat pagi peserta didik baru yang Suster kasihi. Terima kasih karena kalian sudah memantapkan putusanmu untuk mendaftarkan diri di SMPK Ratu Damai. Dan hari ini merupakan hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Suster yakin ketika kamu di SD kemarin kamu juga sudah melewati itu. Nah, hari ini kamu akan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah kita yang baru. Untuk itu, Suster ajak kalian untuk bisa mengenal secara lebih jauh, lebih dalam SMPK Ratu Damai itu yang bagaimana. Nah, peserta didik yang Suster kasihi, SMPK Ratu Damai ini adalah sebuah SMPK di bawah naungan Yayasan Bina Wirawan. Yayasan ini dikelola oleh para suster CIY. Kalian tentu sudah mengenal suster CIY karena biara ini ada di Waibalun. Yayasan ini pusatnya ada di Ende. Sekolahnya yang ada di Waibalun ini ada dua, SMPK Ratu Damai dan SMA SMK yang bersebelahan dengan Ratu Damai ini. Sebelum kalian suster perkenalkan dengan visi misi SMPK Ratu Damai, kalian perlu mengenal juga visi misi dari yayasan kita. Maka pada kesempatan ini, suster ajak kalian untuk bisa mendengar apa yang suster sampaikan sehubungan dengan visi misi Yayasan Bina Wirawan. Visi dari yayasan kita adalah menjadi pusat pengembangan manusia wirawan yang berkualitas. Manusia wirawan yang berkualitas itu yang macam mana? Itu manusia yang bermartabat, berkarakter, dan profesional berdasarkan spiritualitas salib. Mengapa spiritualitas salib? Karena memang para suster CIY menjalani kehidupan mereka dengan semangat atau spirit salib. Saliblah yang menyelamatkan kita semua. Maka karya-karya yang dijalankan oleh para suster CIY pun bernafaskan spiritualitas salib. Berikut apa misi dari yayasan kita? Yang pertama, mengoptimalkan pengembangan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, pendidikan dasar dan menengah sesuai standar akreditasi nasional. Yang kedua, membentuk pusat penelitian dan pengembangan IPTEK demi pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengoperasionalkan pengembangan akademik dan non-akademik. Yang keempat, melaksanakan pelatihan dan pembentukan mentalitas manusia yang berdaya juang, inovatif, produktif, kompetitif, mandiri, dan solider. Dan yang keenam, menumbuhkan dan melestarikan budaya Yasmin yang dijiwai semangat Kristus yang tersalib. Itu visi dan misi yayasan kita. Sekarang visi misi yayasan itu dituangkan, dijabarkan lagi oleh masing-masing unit. Nah, adik-adik sudah memilih Ratu Damai sebagai panti pendidikanmu. Karena itu, kalian perlu mengetahui apa visi dan misi SMPK Ratu Damai. Tetapi sebelumnya, suster ajak kalian untuk mengenal SMPK Ratu Damai itu. Kapan dia berdiri, lalu mengapa diberi nama Ratu Damai, dan lain-lain. Yang pertama, SMPK ini didirikan pada bulan Agustus tahun 1956.
Itu berarti sekarang usia SMPK Ratu Damai sudah menginjak tahun yang ke-65. Sudah tua adik-adik. Orang bilang makin tua makin berisi, makin berwibawa, makin berpengetahuan, dan sebagainya. Lalu SMP ini didirikan, kemudian diberi nama Ratu Damai. Tadi sudah katakan, Ratu Damai ini merupakan salah satu unit yang dinaungi oleh Yayasan Bina Wirawan. Kalian harus ingat ya, yayasan kita Bina Wirawan. Dan pusatnya ada di Ende. Nama Ratu Damai, sekarang kita lihat. Ratu. Kalau kita sebut ratu, itu orang yang dipertuan agungkan. Seseorang yang diistimewakan. Seorang permaisuri. Biasanya kalau ratu, dia berpasangan dengan raja. Lalu ratu juga bisa kita artikan sebagai yang terpuji. Itu kata ratu. Sekarang kata damai. Kata damai punya beberapa arti. Adem, tenang, tanpa musuh, diterima, ada aura persahabatan di sana. Maka kalau SMPK Ratu Damai sudah mengambil nama Ratu Damai ini, sekarang kita lihat Ratu Damai sendiri itu artinya apa? Artinya dia yang terpuji karena membawa ketenangan dan kedamaian. Dia yang menjadi sahabat semua orang. Nah adik-adik, kalau begitu siapa dia yang datang bersekolah di Ratu Damai? Adalah dia yang bisa membawa ketenangan dan kedamaian. Dia yang bisa bersahabat dengan semua orang. Dan siapapun yang bertemu dengan orang ini, pribadi ini akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Kalian senang kan bersekolah di SMPK Ratu Damai? Sekarang kita lihat visi dan misi SMPK Ratu Damai Waibalun. Visi SMPK Ratu Damai adalah terwujudnya manusia cerdas, berprestasi, mandiri, terampil dan berbudi pekerti luhur, dilandasi semangat Kristiani. Cerdas di sini bukan hanya soal kecerdasan inteleknya, bukan semata-mata intelektual yang ditekankan, tetapi cerdas dalam berbagai aspek, termasuk di sini aspek budi pekertinya, aspek perilakunya. Berprestasi pun demikian. Kita tidak hanya mau mengejar prestasi pada bidang akademik, tetapi pada bagian atau bidang non-akademik pun anak-anak radam harus menunjukkan prestasi. Begitu juga dengan mandiri. Di masa COVID ini, banyak di antara kita, ketika kalian masih di SD, mungkin saja tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru itu dikerjakan oleh bapak mama atau kakak-kakakmu. Nah, di SMPK Ratu Damai, dalam situasi seperti ini, kalian akan dibantu oleh ibu bapak guru. Sehingga kamu tidak bergantung penuh pada orang tua atau kakak-kakakmu, tapi kalian juga sendiri harus bisa berdiri di kaki sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas, untuk belajar mandiri, belajar dari rumah, dan lain-lain. Hal yang sama juga untuk aspek terampil dan terakhir berbudi pekerti luhur. Kalian akan dibina, didampingi, dididik untuk berperilaku sebagaimana kita sebagai orang Indonesia, tahu sopan santun, tapi juga orang beriman. Kita menghargai orang yang lebih tua, lebih kakak. Kita menghargai teman-teman kita, dan itu nampak pertama-tama dari sikap dan perilaku kita, tutur kata kita. Kita hindari hal-hal yang berbau
pembicaraan-pembicaraan dengan bahasa-bahasa kotor, kata-kata kotor, itu kita hindari. Itu visi dari SMPK Ratu Damai. Nah, semua poin yang sudah Suster jelaskan tadi dilandasi semangat Kristiani. Kita semua orang Katolik, maka diharapkan segala sesuatu kita landaskan pada semangat Kristiani yang tidak lain adalah semangat Yesus Kristus sendiri. Berikut misi. Ada 9 misi. Dan 9 misi ini tidak sekali jadi. Kita berproses. Bagaimana mewujudkannya? Mari kita berproses bersama. Dalam jatuh dan bangun, yang pertama kita berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja. Prestasi kerja di sini berarti prestasi kerja guru dan prestasi kerja siswa. Siswa belajar, guru mengajar. Nah, di masa COVID ini kalian akan belajar dari rumah, tetapi kita berharap ada waktunya, ada saatnya di mana kita bertemu supaya kalian bisa belajar tatap muka langsung bersama ibu bapak guru. Yang kedua, meningkatkan kemandirian guru dan peserta didik dalam tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas guru dan pegawai dalam rangka mewujudkan dan mencapai standar pelayanan minimal yang dibutuhkan. Yang keenam, meningkatkan kreativitas peserta didik melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Ini yang sudah singgung tadi. Ada kegiatan-kegiatan non-akademik yang termuat dalam ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler di Ratu Damai ada cukup banyak, tinggal kalian memilih. Namun perlu teringatkan ada 2 yang menjadi ekstrakurikuler wajib, yaitu pembinaan rohani dan pramuka. Karena 2 poin ini, 2 ekstrakurikuler ini merupakan wadah tempat bagaimana karaktermu dibentuk. Karena itu, Sekolah Ratu Damai memilih 2 ekstrakurikuler ini sebagai yang wajib diikuti oleh semua peserta didik. Sedangkan ekstrakurikuler yang lain yang akan diperkenalkan oleh Bapak Ibu Guru yang menangani ini, kalian boleh memilih berdasarkan kamu punya bakat dan minat. Bagaimana kamu mengembangkan dirimu sepanjang kalian berada di SMPK Ratu Damai ini. Misi yang keenam, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal. Nanti kamu akan melihat bagaimana sarana dan prasarana yang ada di SMPK Ratu Damai ini. Kalau di prospektus atau brosur kamu sudah lihat, ada banyak yang ditampilkan dan itu menunjukkan bahwa memang Ratu Damai punya sarana prasarana oke. Tinggal bagaimana kamu memanfaatkan itu bersama ibu bapak gurumu dalam proses selanjutnya nanti. Yang ketujuh, menanamkan nilai-nilai moral Kristiani dalam membentuk pribadi yang berbudi pekerti luhur. Dan yang kedelapan, meningkatkan kualitas kemitraan dengan orang tua, alumni, dan masyarakat. Sekolah tidak dapat berdiri sendiri. Tanpa orang tua, tanpa komite, tanpa alumni dan masyarakat, sekolah tidak akan maju. Karena itu, sekolah membuka diri, membuka pintu hati untuk bisa bekerja sama dan berharap alumni, orang tua, masyarakat, komite juga dapat membantu, dapat mendukung seluruh proses pendidikan yang berlangsung di SMPK Ratu Damai ini agar semakin lebih eksis, lebih maju di tahun-tahun yang akan datang. Dan misi yang terakhir ialah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, indah, dan hijau. Suster ajak kalian, datang dan lihatlah sendiri
bagaimana dan apa yang ada di SMPK Ratu Damai ini. Semua yang sudah kamu lihat di dalam brosur, di dalam prospektus, itu bukan hanya semata-mata foto atau gambar, tapi betul realnya ada di SMPK Ratu Damai. Untuk itu, sekali lagi Ustaz katakan, mari dan lihatlah, dan kamu akan menemukan tempat belajar yang nyaman, tempat belajar yang tenang, jauh dari hingar-bingar, lalu lalang kendaraan, dan tempat belajar yang penuh kedamaian. Karena di sini, di SMPK Ratu Damai, ada Santa Maria Ratu Damai, pelindung sekolah kita, yang setia menjaga dan melindungi kita semua. Terkira hanya ini saja 1-2 hal yang perlu tersampaikan pada kesempatan menyampaikan visi misi yayasan dan visi misi sekolah kita yang tercinta ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dicerna, dan kiranya setelah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini bersama dengan ibu bapak guru yang juga akan menyampaikan materi-materi yang bagus sebagai persiapan untuk tahun pelajaran baru 2021-2022, kalian akan menjadi anggota keluarga baru di SMPK Ratu Damai. Sekian dan terima kasih.